Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Ayolah akhwatal akhawat, jamaah semua yang dirahmati Allah Azza wa Jal. Alhamdulillah, tentunya kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jal yang telah memberikan kita taufik pada hari ini untuk mengikuti dan melanjutkan kembali kajian rutin kita, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita ilmu yang bermanfaat dan tentunya meridai kita semua. Baik jamaah semua, jadi kita akan memasuki bab baru dalam bahasan kitab At-Tauhid Sahih Al-Bukhari. Dan sebelumnya sudah selesai bahasan bab yang ke-38. Nah, bab yang ke-38. Dan kemudian sekarang kita akan memasuki bab yang ke-39. Namun di kitab terjemahnya atau buku terjemahnya itu langsung disebutkan bab yang ke-40 ya. Bab 40. Jadi kalau di kitab aslinya, kitab Arabnya itu ada bab yang tidak disebutkan di sini, yaitu bab yang ke-39. Jadi sebelum kita masuk dalam buku terjemahnya ini, yaitu tadi kita sebutkan ini adalah bab yang ke-40, kita sebutkan apa yang disebutkan oleh Imam Al-Bukhari pada bab yang ke-39. Dan pada bab yang ke-39 ini beliau tidak mencantumkan atau tidak meriwayatkan hadis, dan itu juga mungkin disebabkan penerjemah tidak mencantumkan bab tersebut, karena sekali lagi pada bab yang ke-39 Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala tidak menyebutkan riwayat hadis setelah babnya. Kata Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala, bab yang ke-39. Jadi sekali lagi sebelum kita masuk ke buku terjemahnya ini, jadi kita baca yang tidak disebutkan di dalamnya. Babu dzikrillah bil amri wa dzikril ibadi bid du'ai wat tadarru'i war risalati wal iblagh. Ini kata beliau rahimahullahu taala, bab tentang zikrullah bil amri, zikir kepada Allah Subhanahu wa taala bil amri, dengan amrnya, dengan perintahnya, dengan kalamnya. Jadi bab ini ingin beliau sampaikan bahwa akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah membedakan antara kalamullah dengan kalam makhluknya, Dan nanti kita akan melihat setelahnya, setelah kita bacakan semua apa yang disebutkan dalam bab ini. Jadi kita lihat dulu apa yang beliau sebutkan. Bab zikrullahi bil amri, bab tentang zikir Allah Subhanahu wa taala, zikrullah, zikir kepada Allah Subhanahu wa taala dengan amrnya, maksudnya dengan kalamnya. Wa dzikril ibadi bid du'a, dan zikir hamba itu berupa doa, tadarru', ketundukan, war risalah, wal iblagh, dan penyampaian. Jadi ditulis saja apa yang tadi disebutkan, nanti kita akan sebutkan satu-satu maknanya. Jadi bab zikrullah bil amri, bab zikir kepada Allah itu bil amri, dengan perintahnya. Kemudian zikir al-ibad, zikir makhluk, itu dengan cara atau berupa doa, tadarru', doa, kemudian tadarru' maknanya ketundukan, war risalah, yakni risalahnya, ya, risalahnya dalam hal ini wahyu yang diturunkan, kemudian al-iblagh, penyampaian, yaitu dakwah, al-iblagh, penyampaian itu dakwah. Jadi kita melihat di sini apa yang disebutkan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala. Tadi kita sebutkan, ingin beliau sampaikan membedakan antara kalamullah
dengan kalam makhluknya. Nah, yang lebih khusus lagi ingin beliau sampaikan perbedaan antara lafaz yang dipergunakan oleh makhluknya dalam mengeluarkan suatu kalam dengan al-malfuz, dengan yang dilafazkan. Jadi ingin beliau sampaikan sekali lagi perbedaan antara lafaz dengan yang dilafazkan. Lafaz dengan yang dilafazkan. Lafaz ini itu yang dari makhluk. Itu yang dari makhluk. Contoh, sekarang kita membaca Al-Quran. Al-Quran, kita melafazkan Al-Quran dengan kata, dengan bahasa lain membaca Al-Quran. Tapi kita melafazkan Quran atau dengan kata lain membaca Al-Quran, kan sama maknanya dalam bahasa kita. Melafazkan Quran, membaca Quran. Nah, ketika kita melafazkan Quran, itu yang kita pakai apa? Alat-alat untuk mengeluarkan lafaz itu apa? Kan dari makhluk, itu tidak dari kita sendiri. Ada lisannya, ada pita suaranya, sehingga keluarlah lafaz. Maka ketika kita mengeluarkan apa yang dilafazkan itu, prosesnya itu kan melafazkan, itu tidak. Prosesnya itu melafazkan. Maka prosesnya ini kan itu disebut itu dinisbatkan kepada kita yang melafazkan, atau apakah dinisbatkan kepada sumbernya, kan kepada kita, betul tidak? Maka dari sini ini yang beliau maksud Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala. Jadi ketika kita melafazkan Quran, itu kan terdiri daripada dua hal di situ. Dua hal. Ada yang melafazkan, yaitu kita, makhluk, manusia. Ada yang dilafazkan, yaitu kalamullah. Yaitu Al-Qur'annya. Taib. Jadi oleh sebab itulah beliau sampaikan ini, bab yang ke-39 yang ini. Ya, kalau diterjemahnya sekali lagi tidak dicantumkan ya. Jadi beliau sampaikan di sini. Sebab itu kata beliau babu zikrillah, bab tentang zikir Allah, yaitu kalamullah. Kalamullah itu berupa apa? Dengan apa? Dengan perintahnya. Itu tidak bil amri, dengan perintahnya, itu termasuk perintah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kalamnya dengan apa kita bahasa bab-bab yang lain. Jadi intinya bahwasanya kalamullah Subhanahu wa taala itu bersumber daripada dirinya, kalamullah Allah Subhanahu wa taala, dan itu adalah sifatnya Rabbul Alamin. Adapun kalam makhluknya, sehingga beliau sebutkan wa dzikril ibadi, dan kalam daripada ibad, kalam daripada makhluk itu bagaimana bentuknya? Doa. Jadi ketika hamba itu berdoa, walaupun yang dia pakai doa adalah Quran, misalnya Rabbana atina fid dunya hasanah, tapi kan sumbernya dari dia, betul tidak? Dia melafazkannya itu. Maka kalamullah, kata Imam kalam al-ibad, kalam makhluk, kata Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala di sini adalah boleh berupa doa. Doa. Kemudian tadarru', ketundukan, tunduk dia. Mungkin dia berzikir kepada Allah, tadabbur dan seterusnya. Itu juga termasuk bagian daripada kalam makhluk. Karena manusia mengucapkan zikir-zikir baik daripada hadis Nabi SAW, atau mungkin juga ucapan-ucapan yang lain. Jadi intinya itu adalah sumbernya dari dia, dari makhluk itu. Atau ar-risalah katanya, atau ar-risalah, risalah, yaitu wahyu yang diterima oleh Nabi SAW, para anbiya, dan al-balagh, al-iblagh, yaitu dakwahnya. Itu semua adalah sumbernya daripada Nabi SAW atau manusia pada umumnya. Jadi kita ulangi. Jadi beliau sampaikan di sini untuk membedakan antara kalamullah dan kalam makhluknya. Terkhusus di sini Al-Quran. Terkhusus di sini Al-Quran supaya lebih paham. Karena kita maklumi di zaman Imam Ahmad, Quran itu kan fitnahnya banyak sekali. Ada yang menyebutkan Quran itu adalah makhluk, itu tidak makhluk. Sampai di zaman Imam Bukhari rahimahullahu taala pun Imam Bukhari difitnah. Bahwasanya beliau termasuk orang yang berpendapat bahwasanya Al-Quran itu makhluk. Sehingga beliau
nulis kitab khusus untuk membela diri beliau rahimahullahu taala dan untuk menjelaskan tentunya kepada kaum muslimin bahwasanya akidah yang benar adalah akidah Ahlussunnah wal Jamaah, Al-Qur'an itu kalamullah. Jadi kitab yang beliau tulis itu khusus untuk menerangkan akidah beliau rahimahullahu taala, yaitu Khalqu Af'alil Ibad. Kitab beliau ada namanya Khalqu Af'alil Ibad. Kitabnya juga berisi hadis-hadis, nukilan-nukilan daripada ulama. Itu juga di situ beliau sampaikan hadis-hadis tentang perbedaan antara perbuatan makhluk dengan perbuatan atau fi'il Allah Subhanahu wa taala. Dalam hal ini juga perbedaan antara sifat makhluk dengan sifat Allah Subhanahu wa taala. Termasuk di dalamnya adalah kalam. Nah, di situ beliau juga sampaikan hal seperti ini. Jadi bab yang ini itu masuk ke dalam bahasan kitab yang tadi kita sebutkan, Khalqu Af'alil Ibad. Itu kitabnya. Tadi kita sebut itu kitab untuk menerangkan akidah beliau rahimahullah ta'ala, berisi hadis-hadis juga. Taib, ala kulli hal. Kita langsung ke poinnya, tadi dah kita sampaikan kaitannya dengan Al-Quranul Karim. Jadi Al-Quran disebutkan oleh Mu'tazilah dan juga pengikutnya, sampai itu juga tadi kita sebutkan Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah ta'ala di fitnah. Kata mereka Al-Quran itu makhluk. Al-Quran itu makhluk. Kenapa makhluk? Ya karena dilafazkan. Karena misal kita baca tadi Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Itu dari sisi mana itu kalamullah katanya. Ini versi Mu'tazilah ya. Sampai itu yang difitnah Imam Al-Bukhari rahimahullah taala. Karena ketika Mu'tazilah ya tadi kita sebutkan menyatakan ketika membaca Alhamdulillahi Rabbil Alamin, ini wahyunya yang mana? Atau kalamullahnya dari sisi apa? Kan yang membaca kita katanya. Yang membaca itu kan manusia katanya. Itu kata orang-orang Mu'tazilah. Ya karena memang Mu'tazilah itu asalnya tidak menerima atau tidak meyakini adanya sifat Allah Subhanahu wa taala. Merujuk kepada Jahmiyah sebelumnya, yaitu menafikan sifat Allah Subhanahu wa taala. Sehingga karena mereka dasar akidahnya adalah menafikan sifat, ya jadi mereka ya buat-buatlah alasan. Sehingga mereka menyatakan ketika ditanya Al-Quran itu kalamullah atau tidak, mereka mengatakan makhluk. Kenapa dikatakan makhluk? Ya karena ketika kita membacanya, misal tadi Alhamdulillahi Rabbil Alamin, kan kita yang baca. Yuk dari mana? Sekarang kamu dengar suara apa? Apakah suara Allah kamu dengar? Kan suara saya. Ini kata Mu'tazilah. Ya kalau orang awam gitu yang mikir-mikir, betul juga. Kita tidak dengar suara Allah yang namanya kalam, ucapan itu kan dari suara, itu tidak. Nah, sumber suara itu adalah orang yang membaca sekarang, yaitu tidak lain tidak bukan manusia. Itu tidak. Jadi oleh karena itu ya wajarlah dikatakan makhluk. Nah, itu yang dibantah oleh Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala, sehingga kadang orang yang tidak paham terikut-ikut dalam memfitnah beliau rahimahullahu taala. Namun ya itu fitnahan sudah tidak berlaku lagi karena beliau sudah menerangkan dalam kitabnya tadi. Nah, jadi ini dalam bab ini itu yang beliau sampaikan bahwasanya tidak berhenti sampai situ. Dari satu sisi apa yang tadi disebutkan Mu'tazilah betul. Dari satu sisi. Tapi dari sisi lain itu sangat-sangat keliru dan itu adalah sumber petaka baginya. Sumber petaka baginya, yakni karena dia hanya menetapkan satu sisi dan tidak menetapkan sisi yang lain, ya jadi sesat jadinya. Memang apa yang kita lafazkan ketika kita membaca Alhamdulillahi Rabbil Alamin, itu memang lafaznya itu dari kita manusia memang. Itu maka ketika kita melafazkan itu kalam dinisbatkan kepada manusia, kepada makhluk atau kepada Allah? Kepada manusia. Karena kita yang melafazkan itu tidak. Kita yang melafazkan. Sama juga kita membaca surat dari emir lah. Siapa yang tinggi-tinggi lah. Dari mudir kita gitu kan. Kita baca. Dari mudir lah atau apalah teksnya. Nah, itu yang ketika kita baca. Itu memang lafaz kita. Dan itu adalah kalam kita ketika kita membaca. Tapi isi kandungannya itu tidak mustahil akan dinisbatkan kepada kita. Itu tidak. Nah itu yang disampaikan oleh Imam Bukhari rahimahullah ta'ala. Sebetulnya babu dzikrillah bil amri.
bab tentang zikir Allah, yaitu kalamullah, itu dengan perintahnya, yaitu dengan kalamnya. Nah, adapun kalam ibad, kalam makhluk, itu banyak macamnya. Ada doa bentuknya, ada tadarru, tadabbur, ada risalah, ada dakwah. Itu semua adalah bentuk-bentuk di antara bentuk-bentuk kalam manusia. Ya sama juga kita ketika baca Quran. Atau tadi kita berdoa, kita pakai Al-Quran. Itu adalah kalam kita. Kalam kita. Tapi kandungannya ya, kalau Quran ya kandungannya adalah, berarti itu nisbatnya kepada Allah. Kalau kita membaca doa dari hadis, berarti itu dinisbatkan kepada Nabi SAW dan seterusnya. Nah, ini tipis-tipis perbedaannya. Namun ya, karena orang kalau malas-malas berpikir ya, nanti akhirnya tenggelam ke syubhat daripada Mu'tazilah yang menafikan sifat Allah Subhanahu wa taala kalamullah. Jadi sekali lagi ini wadih dan jelas ya, bahwa al-lafaz, yaitu yang lafaz, yang melafazkan itu lain daripada yang dilafazkan. Taib. Jadi yang melafazkan kita, gitu kan? Yang melafazkan kita, dan tentu itu disebutkan kepada kita, kepada makhluk. Nah, adapun yang dilafazkan, al-malfuz, yang dilafazkan, itu tentu tidak bisa, tidak boleh disandarkan kepada kita, karena isinya itu kan bukan kita yang membuat. Jadi isinya itu disandarkan kepada sumbernya, yaitu dalam hal ini Al-Quran, Allah Subhanahu wa taala. Itu saja intinya. Taib. Lalu kemudian Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala menyampaikan dalil-dalilnya ya, menyampaikan dalil-dalilnya. Tadi disebutkan babu zikrillah bil amri, yaitu zikir kalamullah Subhanahu wa taala itu dengan amrnya. Sekali lagi dengan amrnya, perintahnya, dengan kalamnya, sebagaimana kita pernah sebutkan di bab-bab sebelumnya. Kemudian kata beliau, adapun kalam makhluk itu dengan ad-du'a. Taib, dengan ad-du'a, dengan doa. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fadhkuruni adzkurkum." Nah, ingatlah aku, adzkurkum, aku akan ingat kalian, dalam surah Al-Baqarah 152. Fadhkuruni adzkurkum washkuruli wala takfurun. Ingatlah, berzikirlah, zikirlah kepadaku, atau ingatlah aku akan ingat kalian. Washkuruli, dan bersyukurlah kepadaku, wala takfurun, jangan kalian kufur. Ini kata Allah Subhanahu wa taala. Dari sisi mana dalilnya di sini bahwa ini adalah dinisbatkan kepada makhluk? Ya karena Allah memerintahkan, fadhkuruni, ingatlah aku. Fiil, perbuatan ingat, ya ingat, atau zikir, atau syukur, atau bahkan kekufuran, itu adalah perbuatan. Nah, perbuatan ini kata Allah Subhanahu wa taala dinisbatkan kepada kita, kepada makhluknya. Fadhkuruni, ada perintah di situ. Ingatlah aku. Siapa yang diperintahkan untuk mengingat? Makhluknya. Sehingga ketika makhluk itu mengingat, maka perbuatan mengingat ini apakah dinisbatkan kepada makhluk itu atau kepada Allah Subhanahu wa taala? Ya tentu kepada makhluk tersebut. Nah, ketika dia mengingat-ingat, ya, tadi kita sebutkan tadarru, ya, dengan doalah, dengan apalah, itu masuk juga di situ. Mengingat Allah Subhanahu wa taala. Zikir kan juga termasuk doa di situ. Ketundukan, tafakkur, tadabbur. Intinya dia melafazkan sesuatu, maka ketika itu dinisbatkan kepada dirinya, kepada makhluk tersebut. Kemudian ar-risalah, risalah. Dan juga al-iblagh, risalah kepada para anbiya, ya, risalah kepada para anbiya, wal iblagh, dan juga dakwah, yaitu menyampaikan risalah tersebut. Dalam hal ini Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala itu menyampaikan atau menukilkan surah Yunus ayat 71. Surah Yunus ayat 71. Di situ, watlu alaihim naba'a nuhin idh qala liqaumihi ya qaumi in kana kabura alaikum maqami wa tadhkiri bi ayatillah fa'ala Allahi tawakkaltu fa'ajmi'u amrakum wa syuraka'akum thumma la yakun amrukum alaikum ghummatan thumma qdu ilayya wa la tunzirun.
Jadi kata Allah Subhanahu wa taala di sini, dan bacakanlah kepada mereka Naba Nuh, berita tentang Nabi Nuh. Nah, ketika dia berkata kepada kaumnya, wahai kaumku, sampai akhir ayat. Nah, ini bentuknya adalah ada di situ risalah Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Nuh, dan iblagh, yaitu dakwah Nabi Nuh kepada kaumnya di situ. Nah, ini risalah kemudian dakwah ini itu dinisbatkan kepada siapa? Kepada Nabi Nuh. Ya, makhluk kepada Nabi Nuh. Nah, jadi ini poinnya, bahwasanya itu adalah fiil, perbuatan makhluk. Nah, jadi kalau kita melihat ini semua dari Al-Qur'an ini. Jadi dari fadhkuruni adzkurkum, kemudian di sini watlu alaihim, semua ini daripada Al-Qur'an. Tapi isinya, ya, cerita tentang Nabi Nuh, dan kemudian lafaz daripada Nabi Nuh ketika dia mengatakan ya qaumi, kata Nabi Nuh, idz qala liqaumihi ya qaumi in kana kaburu alaikum maqami wa tadhkiri, sampai akhirnya. Wahai kaumku, jika terasa berat bagimu aku tinggal bersamamu dan peringatanku bi ayatillah, dengan ayat-ayat Allah, sampai akhirnya. Ini adalah ucapan Nabi Nuh. Nah, itu dinisbatkan kepada Nabi Nuh. Ucapan ini dinisbatkan kepada Nabi Nuh ketika dalam cerita, tentunya dalam cerita ini. Nah, tapi siapa yang menceritakan? Allah Subhanahu wa taala. Nah, ketika diceritakan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu dinisbatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ketika disampaikan oleh Nabi Shallallahu alaihi wasallam, atau dibaca oleh Nabi, atau dibaca oleh kita ayat ini, itu yang melafazkan ya dinisbatkan kepada kita. Lafaznya ya makhluk, ya, lafaznya adalah makhluk. Tapi yang dilafazkan itu adalah kalamullah azza wa jal. Itu dia maksudnya. Jadi lafaznya kita baca di sini watlu alaihim naba'an nuhin idz qala, sampai akhirnya lafaznya ya makhluk. Kenapa disebut makhluk? Ya keluar daripada mulut kita, daripada lidah-lidah kita, suara kita. Maka lafaznya, dari segi lafaznya itu makhluk, karena yang dilihat dari segi yang melafazkan. Tapi kalau yang dilafazkan itu mustahil, bukan kata kita, bukan kata Nabi SAW juga. Nah, itu adalah kata-kata Allah Subhanahu wa taala, sehingga disebutkan kepadanya kalamullah azza wa jal. Kemudian beliau juga di situ menukilkan firman Allah Subhanahu wa taala surah Taubah ayat 6, ya, surah Taubah ayat 6. Wa in ahadum minal musyrikin istajaraka fa'ajirhu hatta yasma'a kalam Allah. Jika salah seorang dari kaum musyrikin minta perlindungan kepadamu, fa'ajirhu, maka penuhilah permintaan tersebut, yakni lindungilah dia, hatta yasma'a kalam Allah, sampai dia mendengar kalamullah, yaitu Al-Qur'an. Nah, ini di sini juga Allah Subhanahu wa taala nisbatkan dirinya langsung di situ kalamullah, sampai dia mendengar kalamullah, yaitu Al-Qur'an yang dibaca oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, jadi ketika dibacakan, yang membaca ya tentu makhluk, tapi yang dibaca ini adalah kalamullah. Ini tentu apa yang disampaikan oleh beliau rahimahullah taala sangat dahsyat. Permasalahannya ya di zaman beliau rahimahullah taala, mungkin juga di zaman kita di sebagian tempat. Ala kulli hal, yang penting kita sudah memegang bab-bab sebelumnya, bahwasanya sifat Allah Subhanahu wa taala tidak sama dengan sifat makhluknya. Kemudian kalamullah Subhanahu wa taala itu hakiki. Itu saja yang kita bacakan daripada bab yang ke-39, dan tadi kita sebutkan bab yang ke-39 ini beliau tidak meriwayatkan hadis di situ. Sehingga mungkin itu sebabnya penerjemah tidak menerjemahkannya di sini. Kita lihat di situ, masuk kepada bab setelahnya, yaitu bab yang ke-40, bab yang ke-40. Di situ bab yang ke-40 beliau banyak
menukilkan di situ ya, menukilkan sebelum meriwayatkan hadisnya. Jadi kita lihat satu-satu dulu. Namun di terjemahnya ini sangat singkat sekali, hanya menyampaikan satu firman Allah Subhanahu wa taala saja. Baik, kita lihat bab 40, babu qaulillahi ta'ala, bab firman Allah Subhanahu wa taala. Ini dalam surah Al-Baqarah ayat 22, fala taj'alu lillahi andada. Janganlah kalian menjadikan tandingan-tandingan bagi Allah Subhanahu wa taala. Yaitu jangan kalian mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala, yaitu jangan kalian berbuat syirik. Ini surah Al-Baqarah ayat 22. Juga Al-Imam Bukhari rahimahullahu taala mengatakan wa qaulihi jalla dzikruhu, dan juga firman Allah Subhanahu wa taala, beliau nukilkan surah Fussilat ayat 9. Fussilat ayat 9. Wa taj'aluna lahu andada dzalika rabbul alamin, dan mereka menjadikan tandingan-tandingan bagi Allah Subhanahu wa taala, dzalika rabbul alamin, padahal itu adalah Rabb semesta alam. Ini Fussilat ayat 9. Ini perbuatan orang musyrik tentunya, berbuat syirik kepada Allah dengan menjadikan tandingan-tandingan berupa patung dan seterusnya. Kemudian wa qaulihi, dan juga firman-Nya, beliau menukilkan surah Al-Furqan ayat 68. Walladzina la yad'una ma'allahi ilahan akhar, dan orang-orang yang tidak berdoa kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Itu Al-Furqan ayat 68. Walladzina la yad'una ma'allah, jadi orang-orang yang tidak berdoa orang-orang yang ketika berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mereka tidak berdoa kepada selainnya. Di surah Al-Furqan ayat 68. Kemudian juga beliau menukilkan surah Az-Zumar ayat 65-66. Ini panjang, beliau nukilkan dalam bab ini ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Jadi Az-Zumar ayat 65 sampai 66. Walaqad uhiya ilaika wa ilal ladzina min qablik la in asyrakta la yahbatanna 'amaluk wa la takunanna minal musyrikin. Dan sungguh kami telah mewahyukan kepadamu dan juga kepada orang-orang sebelummu, yaitu lain asyrakta, jika kamu berbuat syirik, menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, maka sungguh amalanmu akan habis, akan hilang. Wala takunanna minal khasirin, dan sungguh kamu akan menjadi orang-orang yang khasirin, yaitu orang-orang yang merugi. Kemudian balillah fa'bud wa kum minal musyrik wa kum minasyakirin, dan kepada Allah Subhanahu wa taala kamu beribadah, wa kum minasyakirin, dan jadilah orang-orang yang bersyukur. Tadi kita sebutkan Zumar ayat Az-Zumar ayat 65-66. Kemudian kata beliau rahimahullahu taala, wa qala Ikrimah, dan Ikrimah mengatakan, wa ma yu'minu aktsaruhum billah illa wa hum musyrikun. Ini ucapan Ikrimah, beliau sampaikan juga wa ma yu'minu aktsaruhum billah, dan kebanyakan mereka tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, wa hum musyrikun, dan mereka itu orang musyrik. Kemudian wala in sa'altahum man khalaqahum la yaqulunna Allah. Jika kalian bertanya kepada mereka siapa yang menciptakan kalian, la yaqulunna Allah, mereka akan menjawab Allah Subhanahu wa taala. Wa man khalaqas samawati wal ard yaqulunna Allah, dan siapa yang menciptakan langit dan bumi, mereka akan mengatakan Allah. Fadzalika imanuhum wa hum ya'buduna ghairuhu, dan itulah keyakinan mereka, wa hum ya'buduna ghairuhu, tapi mereka beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Mereka meyakini yang menciptakan semua adalah Allah Subhanahu wa taala, wa hum ya'buduna ghairuhu, tapi mereka beribadah kepada selainnya, selain Allah Subhanahu wa taala. Ini masih ucapan Ikrimah. Wa ma dzukira fi khalqi af'al ibad wa aksabihim liqaulihi ta'ala wa khalaqa kulla syai'in faqaddarahu taqdira. Wa ma dzukira fi khalqi af'al ibad, dan apa yang disebutkan tentang khalqi af'al ibad, tentang ciptaan perbuatan-perbuatan hamba, yaitu tentang perbuatan-perbuatan hamba yang dibuatnya sendiri, wa aksabihim, dan juga usaha-usaha mereka, liqaulihi ta'ala, berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala,
wa khalaqa kulla syai'in faqaddarahu taqdira. Dan Allah Subhanahu wa taala menciptakan sesuatu dan faqaddarahu taqdira, dan telah menakdirkan dengan rinci. Wa qala Mujahid mengatakan, ini beliau menukilkan ucapan Mujahid juga, ma tatanazzalul malaikatu illa bil haqqi bir risalati wal adab. Jadi malaikat-malaikat itu menurunkan al-haq, kebenaran. Kebenaran, yaitu wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Bir risalati wal adab, yaitu berupa risalah Allah Subhanahu wa taala, dan juga azab. Karena kalau kita melihat masyarakat terdahulu yang diazab itu kan melalui malaikat. Kemudian layas ala shadiqina an sidqihim. Liyas ala shadiqina an sidqihim. Hendaknya orang-orang yang jujur itu bertanya tentang kejujuran mereka. Al-muballighina al-muaddina minar rusul wa inna lahu hafidhuna indana. Yang menyampaikan risalah tersebut, dan al-muaddin minar rusul, yang mengamalkan minar rusul dari para rasul, wa inna lahu hafidhuna indana, dan mereka, kamilah yang menjaganya, kata Allah Subhanahu wa taala. Walladzi jaa bisidqi, dan orang-orang yang membawa atau memiliki as-sidqu, kejujuran, yaitu Al-Qur'an. Walladzi jaa bisidqi, dan yang datang membawa as-sidqi, kejujuran, kebenaran. As-sidqu maknanya di sini Al-Qur'an, yang membawa Al-Qur'an. Wa saddaqa bihi, yang membenarkannya, yaitu siapa? Al-mu'min. Yaqulu yaumal qiyamati hadzal ladzi a'taitani amiltu bima fihi. Wasaddaqa bi, dan orang-orang yang membenarkannya, yaitu orang mukmin yang mengatakan nanti pada hari kiamat, hadzal ladzi a'taitani, inilah yang engkau telah berikan kepadaku, yaitu Al-Qur'an, amiltu bima fihi, aku telah mengamalkannya di dunia. Tapi ala kulli hal, ini kalau kita lihat satu-satu apa yang beliau sebutkan di sini, tentu panjang sekali ya, panjang. Namun intinya bahwa beliau menyampaikan tauhid Allah Subhanahu wa taala, dan pada bab ini di awal tadi kita sampaikan surah Al-Baqarah itu, janganlah kalian menjadikan tandingan-tandingan bagi Allah. Ini beliau menyampaikan tauhid al-uluhiyah, atau dengan bahasa lain tauhid al-ibadah. Jadi kalau kita melihat sebelum-sebelumnya itu kan tauhid asma wa sifat yang disampaikannya. Nah, dalam bab ini bercampur, ada tauhid uluhiyah, tauhid al-ibad, ada tauhid as-sifat, yaitu asma wa sifat Allah Subhanahu wa taala. Tadi kita sampaikan dalam firman Allah Subhanahu wa taala surah Al-Baqarah ayat 22, fala taj'aluna lillahi andada, janganlah kalian menjadikan tandingan bagi Allah Subhanahu wa taala. Dan ini jelas sekali. Kemudian apa yang pernah kita pelajari dari bab-bab tauhid itu tentu sudah mencukupi, maksudnya lebih memahamkan kepada kita tentang bab ini, yaitu kita larang, atau bahkan nanti akan disebutkan hadisnya, bahwa dosa besar yang paling besar adalah yang pertama syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita melihat di situ apa yang disebutkan oleh para ulama tentang ayat ini, bahwa yaitu dilarang kaum mukminin oleh Allah Subhanahu wa taala tentu untuk menjadikan Rabbul Alamin sebagai andadan, sebagai tandingan-tandingan kepadanya Rabbul Alamin. Dan perkara syirik pernah kita sebutkan ucapan-ucapan para ulama, tentu tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Dan juga syirik ini adalah termasuk dosa yang sangat-sangat samar, ya,
bahkan diumpamakan ibarat semut kecil hitam di atas batu hitam di malam yang gelap gulita. Ya karena apa? Karena kita ketahui syirik ini tidak hanya berbentuk syirik besar, yaitu langsung sujud kepada selain Allah berupa patung dan seterusnya, tapi lebih juga kepada syirik kecil. Syirik kecil, misal bersumpah dengan nama selain Allah, atau juga mengucapkan ucapan-ucapan yang ternyata itu mengandung kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Taib. Kemudian kita melihat di situ hadisnya ya. Kita melihat hadisnya di situ. Adapun ayat-ayat yang tadi mungkin mudah-mudahan sudah ditulis ayatnya, dan ayat-ayat tersebut sangat nyata dalam melarang ya kesyirikan dan juga ancaman bagi orang-orang yang melakukannya. Dan bahkan kalau kita mengulang lagi surah Az-Zumar ayat 65, itu Allah Subhanahu wa taala menyatakan bahwasanya dakwah untuk memerangi kesyirikan, atau dengan kata lain dakwah kepada tauhid, ini adalah dakwah seluruh para anbiya. Dengan Allah berfirman, walaqad uhiya ilaika, sungguh telah diwahyukan kepadamu, kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa ilal ladzina min qablik, dan juga telah diwahyukan kepada orang-orang sebelummu, yakni kepada para anbiya sebelum Nabi SAW. Maknanya seluruh nabi, seluruh para anbiya, seluruh para rasul dari Muhammad ya, yang terakhir dan sebelum-sebelumnya itu risalahnya sama. Allah menyatakan demikian. Walaqad uhiya ilaika wa ilal ladzina min qablik. Sungguh telah diwahyukan kepadamu, kepada Nabi SAW, dan juga kepada orang-orang sebelummu, yaitu para anbiya sebelumnya. Maknanya ini ayat yang menyatakan bahwa dakwah para anbiya itu semuanya adalah dakwahnya tauhid. Dakwahnya adalah dakwah tauhid. Sebab itulah dakwah salaf atau manhaj salaf itu dakwahnya adalah dakwah tauhid. Dakwah tauhid. Jadi kalau ada juru-juru dakwah dan seterusnya yang sama sekali tidak pernah membahas tauhid atau tauhid uluhiyah dalam hal ini, itu maknanya menyelisihi manhaj salaf dalam berdakwah. Karena dakwah para anbiya itu seluruhnya seperti ini. Apa yang diperintahkan? La in asyrakta la yahbatanna amaluk wa la takunanna minal musyrikin. Jika kamu berbuat syirik, maka sungguh amalanmu akan dihapus, terhapus, hilang. Sebanyak apapun amalannya akan hilang. Itu maknanya harus bertauhid tentunya. Wala takunanna minal khasirin, dan jangan kalian menjadi orang-orang yang merugi. Ini sekali lagi ini bahasanya kaitannya dengan kesyirikan, kemudian juga kaitannya dengan keutamaan tauhid dan seterusnya. Ya tentu sekali lagi bahasanya ada pada bab-bab tauhid dan sebagainya sudah kita lalui. Taib. Lalu kemudian kalau kita melihat hadis berikutnya, dan di sini dalam bab yang ke-40 ini beliau rahimahullahu taala menyebutkan satu hadis saja. Nah, satu hadis saja di situ, dan kita baca hadisnya. Qala haddatsana Qutaibah bin Sa'id qala haddatsana Jarir an Mansur an Abi Wa'il an Amr ibn Shurahbil an Abdullah qala sa'altu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ayu dhanbi a'zam 'inda Allah qala an taj'ala Allah niddan wa huwa khalaqak qultu inna dhalika la'azim qultu thumma ayu qala thumma an taqtula waladuk takhafu an yat'ama ma'aka qultu thumma ayu qala thumma an tuzani bihalilati jarik. Taib. Kata beliau rahimahullahu taala, ini hadis Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Jadi katanya di sini, pernah aku bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam.
dosa apa yang paling besar di sisi Allah? Nabi menjawab, engkau menjadikan tandingan untuk Allah, padahal dialah yang menciptamu. Kemudian aku lalu berkata, jika demikian berarti itu memang perkara besar. Kemudian aku bertanya lagi, lalu apa lagi? Kemudian apa lagi setelahnya? Yaitu dosa besar yang kedua setelah syirik. Nabi menjawab, engkau membunuh anakmu karena kamu khawatir akan makan bersamamu. Kemudian saya bertanya lagi, lalu kemudian yang ketiga apa? Lalu kemudian apa lagi? Nabi menjawab, engkau berzina dengan istri tetanggamu. Taib. Ini termasuk ya bahasan al-kabair, dan juga kita sebagiannya sudah kita membahasnya di kitab al-kabair al-Imam Adz-Dzahabi rahimahullahu taala. Namun kita lihat di sini dengan ringkas tentunya. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu di sini bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang dosa-dosa besar. Yang namanya dosa, bagaimana kita ketahui, juga syirik tadi kita sebutkan ada besar, ada kecil. Begitu juga dengan dosa, ada besar, ada kecil. Namun pembagian besar dan kecil ini bukan berarti untuk meringankan satu dosa dengan dosa yang lain, tidak. Namun lebih kepada kehati-hatian. Karena tidak ada dosa kecil apabila terus-menerus dikerjakan. Apabila terus-menerus dikerjakan, itu akan menjadi dosa besar. Dan kata para ulama, tidak ada dosa besar kalau diikuti dengan istighfar dan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi intinya, dosa besar itu akan hilang apabila bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan taubat yang nasuh, dengan syarat-syarat yang ada, di antaranya istighfar, menyesal, tidak kembali kepadanya, lalu kemudian kalau berkaitan dengan hak-hak manusia dikembalikannya, dan seterusnya bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kebalikannya, dosa kecil juga kalau terus-menerus dikerjakan, ya tentu akan menjadi besar juga, akan menjadi besar dan juga akan mematikan. Ya sama juga dengan kita di sini, kalau kita berkendaraan, kita drive, kita punya kendaraan, speed limitnya di situ ada disebut 100 misalnya, atau 120 misalnya. Kalau lebih daripada itu, ini ibaratnya dosa besar gitu ya. Ibaratnya dosa besar. Kalau kita sadar ketika udah sampai 140 misalnya, lalu kemudian kita sadar, ini kecepatannya 120. Berhenti, setelah itu kita break, kita pelan-pelan, udah selesai masalah. Artinya kita aman. Kita aman. Tapi kalau lanjut 140 begitu kan, lanjut 140, sebentar saja udah kolaps. Artinya akan kecelakaan. Tapi bagaimana kalau speed limitnya 120, tapi kita speednya 80 misalnya? Apakah selamat atau tidak? Ya dilihat. Kalau dia senantiasa 80 saja dan terus dilihat, tidak dilihat jalan-jalannya, ada jurangnya dan seterusnya, terus jadi 80 walaupun kecil ya juga akan mematikan. Ya gitulah gambarannya dosa besar dan dosa kecil ini. Baik. Kembali kepada pertanyaan sahabat Nabi SAW ini, beliau bertanya, dosa apa yang paling besar di sisi Allah? Nabi SAW menjawab, antaja'ala lillahi niddan wa huwa khalaqaka. Engkau menjadikan tandingan bagi Allah Subhanahu wa taala padahal Dia yang menciptamu. Ini Rasulullah SAW menjawab dengan jawaban yang mendalam tentunya ya. Padahal kalau beliau menjawab, engkau menjadikan tandingan bagi Allah, untuk Allah, itu sudah cukup sebetulnya ya. Cukup sebetulnya. Tapi ditambah lagi dengan padahal Dia menciptamu. Supaya berpikir, letak kurang ajarnya di mana gitu. Letak kurang adabnya di mana. Ya kalau sudah disebutkan alasannya, maknanya memang wajar, ini sangat besar sekali. Sudahlah diciptakan, sudahlah dihidupkan, sudahlah diberikan hayat, diberikan nafas, lalu kemudian diberikan rezeki dan seterusnya, masih juga berbuat syirik, masih juga membuat tandingan bagi Allah Subhanahu wa taala. Masih juga banyak alasan-alasan untuk
menjadikan Allah Subhanahu wa taala tandingan-tandingan. Jadi ini supaya menancap bahwasanya dosa ini memang dosa sangat besar. Dia sudah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, lalu kemudian dia berbuat menyekutukan Allah. Ini sangat-sangat kurang ajar sekali. Ibarat bagaimana Allah juga sifatnya cemburu yang pernah kita baca. Makhluk saja, ya kalau orang yang dicintainya atau anaknya misalnya, anaknya yang dia telah berikan segala-galanya lah, apa yang diinginkan, lalu kemudian anak ini kurang adab kepada orang tuanya. Ini yang paling marah sekali adalah orang tuanya pastinya. Kenapa? Karena ini orang nih, anak ini sudah dibesarkan, sudah dididik, sudah dimacam-macam, rupanya kurang ajar. Nah, itu tentu Allah Subhanahu wa taala lebih daripada itu, sehingga syirik ini adalah dosa yang paling besar sekali, dan tadi dah kita sebutkan dosa yang tidak diampuni, baik yang besar maupun yang kecil. Sehingga dalam hal ini kita ingatkan perlunya kita senantiasa diingatkan atau mempelajari tauhid. Agar apa? Agar kita terjauh daripada hal-hal seperti ini. Karena banyak perbuatan-perbuatan atau ucapan-ucapan yang tidak terasa itu rupa-rupanya masuk ke dalam kategori syirik. Nah, terus kemudian kata beliau rahimahullahu ta'ala bertanya, lalu setelah syirik apa? Nabi SAW menjawab, tidak ya, sebelumnya dia berkomentar. Ya, ini sahabat yang bertanya ini berkomentar. Jika demikian berarti itu memang perkara besar. Jika demikian, qultu inna dzalika la'azim. Jika demikian berarti itu memang perkara besar. Maknanya apa? Dengan disebutkan oleh Nabi SAW alasannya, ini tidak disebutkan alasan pun tidak ada masalah. Tapi disebutkan padahal dialah yang menciptakanmu, itu lebih kita paham. Sehingga sahabat yang bertanya ini paham. Oh, kalau demikian itu memang ini perkara yang dahsyat gitu. Azim, perkara yang dahsyat, perkara yang besar. Lalu kemudian dia bertanya, setelah itu apa? Kata Nabi SAW, antaqtula waladak takhafu an yat'ama ma'aka. Jika Nabi SAW menjawab, engkau membunuh anakmu karena kamu khawatir akan makan bersamamu. Nah, berarti kalau tidak khawatir makan bersamamu, apakah termasuk dosa atau tak masalah apa tidak? Ya masalah, cuma ini lebih masalah lagi, lebih besar lagi. Nah, ini kan berbicara dosa yang paling besar gitu, dosa yang paling besar. Ya, bukan berarti mafhum di baliknya, mafhum mukhalafahnya itu tak masalah. Bukan demikian. Nah, tapi level-levelnya itu lebih dahsyat. Karena pada umumnya itu membunuh ini adalah dosa yang paling besar tentunya setelah syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa man yaqtul mu'minan muta'ammidan fajazaohu jahannam khalidan fiha. Barang siapa yang membunuh seorang mukmin dengan sengaja, fajazauhu, balasannya apa? Jahannam, neraka jahannam, khalidan fiha, kekal di dalamnya. Wa ghadiballahu alaihi, dan juga Allah akan memurkainya. Wa la'anahu wa a'adda lahu adaban azima, serta melaknatnya dan menyiapkan untuknya azab yang besar. Nah, ini membunuh. Secara umum pembunuhan itu seperti itu, balasannya dari Allah Subhanahu wa taala, azabnya besar sekali. Nah, kalau membunuh anak gara-gara dia berpikir nanti anaknya takut untuk tidak ada rezeki atau susah untuk cari makanan, lalu kemudian membunuhnya, ini lebih dahsyat lagi. Ya, ada apa tidak orang seperti ini? Ada, banyak di antara orang seperti ini. Banyak. Menggugurkan kandungannya, itu juga bagian daripada masuk ke dalam hal ini. Dan juga yang lain-lain wasilah-wasilah yang ada berkaitan dengan membunuh anak dan sesuatu, membuang bahkan anaknya. Itu juga banyak di situ. Taib. Lalu kemudian kata beliau rahimahullahu taala, qultu tsumma lalu apa setelahnya? Qala tsumma antuzaniya bihalilati jarik. Kemudian saya bertanya, apalagi? Nabi menjawab, engkau berzina dengan istri tetanggamu.
Nah, apakah berarti berzina dengan selain istri itu apa masalah atau tidak masalah, boleh apa? Tentu tidak, sama dengan hukum membunuh tadi. Sama dengan hukum membunuh tadi, dan berzina pun demikian juga. Pada umumnya itu adalah dosa yang besar. Tapi semakin dekat hubungan seseorang, maka semakin besar pula di situ ancamannya. Jadi berzina pada umumnya adalah dosa besar. Bahkan kata Nabi SAW, la yu'minu az-zani la yu'minu az-zani wa huwa yazni. Jadi ketika orang yang beriman itu ketika orang yang berzina itu berzina, maka pada ketika itu dia tidak beriman. Maknanya imannya hilang, berkurang. Hilang, berkurang di situ. Ya, jadi ketika dia berzina, sebab itulah naudzubillah, ketika orang itu berzina lalu kemudian meninggal dunia, ya itu dikhawatirkan ketika itu dia tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun lagi-lagi dosa besar itu pada hakikatnya berada pada kehendak Allah Subhanahu wa taala. Jika Allah menghendaki untuk diampuni, maka Allah akan mengampuni. Jika tidak, maka tentu tidak. Ini berbeda dengan syirik. Kalau syirik tidak ada celah untuk diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Balik pada tadi kita sebutkan pembunuhan secara umum itu pun sudah dahsyat hukumannya, azabnya dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, terlebih lagi membunuh anak karena takut untuk makan dengannya atau takut rezekinya dengan berbagai macam, membuang, menggugurkan, atau bahkan membunuh dengan sengaja mungkin ada juga, atau mungkin bunuh diri berjamaah. Bunuh diri berjamaah dengan anaknya sekali, minum racun dan seterusnya. Karena udah dia stres dengan ekonomi, anaknya tidak tahu apa-apa, disuruh minum racun, akhirnya mati berjamaah. Nauzubillah min dzalik. Begitu juga dengan berzina ini. Berzina secara umum dosa yang besar. Nah, apabila berzinanya dengan orang yang terdekat, maka berzinanya tentu lebih dahsyat lagi. Yang lebih dekat hubungannya, lebih dekat, lebih besar lagi hukumannya. Kalau berzina dengan orang kafir misalnya, itu juga sudah termasuk dosa yang besar tentunya. Lain hukumnya dengan berzina dengan orang yang beriman tentunya. Terus orang yang beriman ini lebih dekat lagi hubungannya dengan dia, lebih dahsyat lagi dosanya. Ini dicontohkan istri tetangga. Karena istri tetangga ini dekat, karena kita ketahui hak-hak tetangga itu banyak tentunya. Banyak. Ya kalau dia seorang mukmin, ya tentu haknya hak tetangga satu, kemudian dia hak persaudaraan antara seorang muslim, seorang beriman. Nah, kalau kemudian kita melihat hak tetangga itu sendiri, hatta kafir tetangga itu pun tetangga juga. Jadi maknanya bahwa kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjaga amanah tersebut, memberikan hak-haknya. Ini bukannya memberikan haknya, malah melukainya, Nah, adapun kemudian selanjutnya dikiaskan kepada yang lebih dekat lagi apabila dia melakukannya, ya tentu ini lebih dahsyat lagi dosanya. Taib, al-akhawat jamaah semua yang dirahmati Allah Azza wa Jalla. Ini dia bab yang ke-40 dan poinnya yang ke-39 dengan yang 40 itu tadi kita sebutkan bab fi'il atau perbuatan Allah Subhanahu wa taala, kalamullah, dan juga kalam daripada makhluknya, dan juga ini pun demikian. Ya, demikian karena kalau kita melihat nukilan Imam Bukhari dalam bab ini masuk di dalamnya tadi tauhid uluhiyah, kemudian masuk di dalamnya tauhid asma was sifat Allah Subhanahu wa taala berkaitan dengan perbuatan makhluk. Ya tentu berkaitan dengan perbuatan makhluk ini pernah kita sebutkan keyakinan yang menyimpang dalam ini, keyakinan qadariyah yang menafikan takdir Allah Subhanahu wa taala, keyakinan jabriyah yang tidak yang berlebihan dalam meyakini takdir Allah Subhanahu wa taala,
dan menyatakan bahwasanya seluruh apa yang ada ini adalah takdir dari Allah Subhanahu wa taala, sampai bermaksiat pun mereka berdalil dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Dan itu tentu sangat-sangat menyimpang daripada keyakinan Ahlus Sunnah wal Jamaah, dalam hal ini keyakinan salaful ummah dari sahabat, tabi'in dan tabi'in dan seterusnya. Taib jamaah semua yang dirahmati Allah Azza wa Jalla, kiranya bahasanya kita cukupkan sampai di sini, dan insyaallah kita akan memasuki bab yang selanjutnya, yaitu bab yang ke-41 pada pertemuan atau kajian berikutnya. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.